Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid SMK Pelita Husada. Senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran mikrobiologi kesehatan. Dan anak-anak semua, kita hari ini akan melanjutkan untuk materi setelah ujian tengah semester ya. Dan semoga semuanya sudah saya belum memeriksa sih hasil UTS-nya seperti apa, tapi semoga hasilnya cukup baik ya. Jadi tidak perlu ada pengulangan atau remedial lagi. Dan saya juga menambahkan dari soal-soal ataupun ujian-ujian dan penugasan yang sebelumnya sudah pernah saya berikan. Jadi saya rasa untuk penilaian bisa menambahkan, kecuali mungkin yang jarang mengumpulkan tugas. Baik, selanjutnya di materi hari ini untuk kelas 10 kita akan membahas mengenai pergerakan bakteri. Jadi bakteri ini merupakan makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu juga punya karakteristik untuk dapat bergerak ya. Nah, tujuan dari bergeraknya ini juga macam-macam, misalnya untuk melakukan perkembangbiakan seperti yang kemarin kita pelajari sebelumnya, atau juga melakukan mencari makanan untuknya. Nah, itu kita sebagaimana bakteri ini makhluk hidup, maka dia juga harus bergerak. Nah, untuk bergerak sendiri, bakteri memiliki alat pergerakan khusus, di mana alat pergerakan khusus ini dinamakan sebagai flagel ya. Jadi, nama dari alat untuk bergeraknya bakteri itu adalah ini, flagel. Nah, flagel ini bentuknya adalah bulu-bulu cambuk yang dimiliki oleh beberapa jenis bakteri, karena ada juga bakteri yang tidak punya flagel. Dan biasanya dijabarkan namanya itu berdasarkan letak atau posisi di tubuh sel bakterinya. Oke, kita coba lihat ke slide selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi untuk bakteri yang ada di layar ini ada beberapa jenis ya di gambar ini ya. Ada seperti bulu-bulu cambuk di sekitaran dinding sel bakterinya. Dan ini akan dibedakan sesuai penamaannya. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada monotrik. Baik. Nah, monotrik ini sebagaimana namanya yang artinya adalah mono atau satu, berarti bakteri tersebut hanya memiliki sebuah flagel saja atau satu buah flagel pada satu ujungnya. Seperti ini ya. Nah, ini. Dia hanya ada di bagian satu ujungnya atau di ujung yang lain seperti ini. Ini adalah jenis bakteri monotrik. Lalu ada lagi jenis bakteri yang dinamakan yang flagelnya terletak sebagai lopotrik, ya, yang artinya adalah dia memiliki satu atau lebih flagel, tapi terletak hanya pada satu ujungnya saja. Jadi jumlahnya cukup banyak, ya, lebih dari satu flagel, tapi letaknya hanya di satu ujungnya saja. Contohnya adalah ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia hanya terletak di satu sisi saja dari dinding sel bakteri. Nah, ini dinamakan sebagai lopotrit. Oke, sebentar. Oke, masih terekam ya, karena ini saya menggunakan rekaman layar baru pertama, jadi saya coba sambil menengok beberapa kali supaya tidak terlewat. Oke, kedua. Tadi sudah ya, monotrik, lopotrik. Kita beranjak ke jenis bakteri dengan flagel yang selanjutnya. Ini adalah jenis amfitrik. Baik. Bentar. Nah, untuk amfitrik ini adalah jenis bakteri yang kedua ujungnya punya flagel, ya, dan jumlahnya hanya satu. Maka dia disebut amfitrik. Ini ya contohnya ya, amfitrik. Dia punya flagel di kedua ujungnya dan jumlahnya hanya satu saja. Di sini kita bisa mengetahui bahwa jumlah flagel yang terdapat pada ujungnya dan jumlahnya hanya satu akan dikategorikan sebagai bakteri amfitrik. Oke.
Nah, untuk selanjutnya, ada lagi jenis bakteri yang punya banyak flagel, ya, punya banyak flagel di seluruh permukaan tubuhnya. Nah, yang seperti ini atau yang ditunjukkan pada gambar ini, yang di terakhir ini ya, jadi seluruh dinding selnya ada flagelnya itu ada disebut dengan peritrik. Nah, ini adalah contoh dari jenis-jenis flagel pada bakteri. Dan harapannya materi ini sedikit ya, kita sedikit saja membahasnya. Yang paling utama menjadi catatan adalah semua murid-murid harus mengetahui bahwa bakteri ini memiliki alat pergerakan di mana alat pergerakan bakteri ini berfungsi untuk mempertahankan kehidupannya, untuk mencari makan, lalu juga untuk berkembang biak, dan dengan adanya flagel ini juga bakteri dapat diciri khaskan berdasarkan penamaannya. Tadi ya ada monotrik, ada lopotrik, ada amfitrik, dan ada juga peritrik. Dan ini juga sering keluar di dalam ujian kompetensi, jadi harapannya seluruh siswa semua bisa menguasai dengan baik dan saya kira mengingatnya mudah ya, jadi tidak terlalu sulit dan ini bisa dijadikan penugasannya juga nanti ya. Jadi salah satu penugasan di materi yang pertemuan ini adalah silahkan nanti semuanya membuat rangkuman dari penjelasan saya ini, dirangkum dengan baik dan setelah itu silahkan digambarkan dengan jelas ya dari seluruh jenis bakteri berflagel dengan macam-macam kriterianya ini ya, ada yang satu di ujung, ada yang memiliki dua flagel, ada juga yang hanya di ujung salah satu ujungnya tapi jumlahnya banyak, atau meliputi keseluruhan tubuhnya. Nah, itu ada monotrik, amfitrik, dan ada lopotrik serta peritrik. Saya tunggu tugasnya seperti biasa, silakan dikumpulkan nanti malam maksimal ya, batas maksimalnya pukul 9 malam. Semakin cepat kalian mengerjakan tentunya akan semakin mudah kalian menyelesaikan tugas kalian. Baik, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.